Kok ini? Mana sih? Tai banget deh. Oke, kembali lagi. Aduh, Nyala dulu. nyala. Halo. Nyala nggak? Oke, nyala. Halo, kembali lagi bersama gue dan Adi di Celoteh Citizen. Tanggal berapa ini, Bi? Ayo sebutkan. Sekarang tanggal 1 September. Nih. 1 bulan, 30 hari lagi. Kelihatan nggak? 30 SPKI nih. Iya. Hah? 30 hari. 30 ya, 30 30 hari lagi. Gerakan 30 September. Tapi hari ini kita jalan-jalan. Pokoknya kita pengen tahu ya apa yang terjadi di lapangan. Jadi hari ini episode kali ini kita nggak membahas tentang luar negeri dulu ya. Luar negeri dulu ya. Ya. Dalam negeri dulu lah. Dalam negeri dulu Kita bahas. karena ada yang sebetulnya sedikit urgent perlu kita bahas karena demo kemarin itu adalah puncak dari kemarahan rakyat sebetulnya. Karena dengan keadaan ekonomi yang sekarang itu sedang susah, banyak layoff, terus abis gitu UMR segitu-segitu aja, lapangan kerjaan juga nggak bertambah, terus yang mana kalau kita mau kerja juga, apalagi usia 30 ke atas juga kayaknya susah banget gitu untuk dapat kerja, sedangkan mereka juga pasti banyak kebutuhan yang harus dipenuhi kan. Tapi di satu sisi tunjangan-tunjangan untuk pejabat jadi lebih banyak, terus habis gitu gapnya juga terlalu gede gitu dibandingkan kalau misalnya orang Indonesia kan selalu berbenchmark di luar negeri seperti ini, di luar negeri seperti ini. Tapi kalau dicek data faktanya, apa yang dilakukan dengan benchmarknya itu nggak sesuai dengan apa yang diomongin gitu. Misalnya di luar negeri rata-rata gaji anggota DPR itu cuma 3 kali lipat dari upah minimumnya dari kota tersebut atau negara tersebut. Ya. Sedangkan di sini sampai 26 kali lipat gitu. Yang gue bingung kemarin tuh gue sempat setelah tunjangan rumah pasti itu bikin orang 600 juta mau sewa rumah di mana gitu dengan segitu. Sedangkan penthouse aja sekitar 200-300 juta. Itu aja udah lebih dari cukup kan. Terus kalau tunjangan beras, tunjangan beras 12 juta itu bisa buat makan per bulan lagi, berarti berapa? 120 sampai 150 juta. Hampir 150 juta, tapi mereka tuh masa mereka bakal makan segitu banyak berasnya kan, nggak mungkin gitu kan. Itu yang membuat akhirnya rakyat sih geram sebetulnya. Tapi kalau misalnya nggak dipicu dengan apa yang dilakukan sama anggota DPR dengan cara ada kata-kata bahwa rakyat Indonesia itu senang, nggak suka lihat orang senang, terus abis gitu ada tunjangan transportasi juga lumayan gede. Itu dibilang bahwa kan rumah saya jauh dari Bintaro ke Senayan itu macet banget. Terus ada yang bilang walaupun ini sebetulnya nggak berhubungan secara konteks ya, ketika mereka joget-joget kan itu kan karena habis sidang 17 Agustus sidang sebelum 17 Agustus kan. Tapi dalam situ harusnya secara etika mungkin harusnya mereka lebih nggak, ya kalau ada hiburan ya boleh lah tapi nggak sampai kayak meluapkan kegembiraan banget gitu, seolah-olah konteksnya habis dengar dapat tunjangan 50 juta mereka hura-hure di sana gitu. Sebetulnya ini juga nggak terjadi di era-era sekarang aja, era-era sebelumnya waktu eranya Bung Karno juga pernah gitu, era Pak Harto kayaknya nggak ini ya. Gitu. Tapi era ketika demokrasi itu kayak terbuka, semua itu informasinya ada, semuanya itu jadi rakyat merasakan gitu. Dan itu kan sebetulnya semua hal yang berkaitan dengan antara kekuasaan dan rakyat. Ketika rakyat ngerasa tertindas, harusnya kalian itu bisa mengayomi kita semua, memberikan kesejahteraan, tapi nggak seperti itu ya, akhirnya semuanya bisa berakhir dengan anarkis gitu. Kejadian contohnya di Eropa ada revolusi Prancis, di Rusia ada
revolusi Bolshevik itu juga. Nah, hal-hal seperti ini yang ini. Nah, tanggal 25 dimulailah demo yang dari yang gue baca ya, itu orang-orang ini nggak jelas ini afiliasinya tuh siapa gitu yang mengajak untuk membubarkan demo itu. Makanya kan nggak terlalu hype gitu, maksudnya ya udah demo aja gitu, nggak ada orang yang suka demo itu kayak Ferry Irwandi atau komik-komik itu nggak pada datang ke sana semua, nggak ada yang datang ke situ untuk menyuarakan aspirasinya. Tapi setelah demo itu baru ada reaksi dari anggota DPR. Ada yang bilang yang bubarin DPR itu tolol. Terus habis gitu bilang rakyat itu jangan bandingkan kita. Itu ada video yang dipotong-potong katanya itu jangan dibandingkan antara rakyat dengan kita dan sebagainya. Itu yang membuat kemarahan rakyat semakin gede. Muncullah demo tanggal 28 itu. Nah, demo tanggal 28 itu sebetulnya emang sampai malam dan fatal ya kayak sialnya ada korban di situ yang dilakukan oleh ditabrak dilindas sama anggota Brimob. Itu yang menjadi akhirnya awal tanggal 29 ada demo juga. Tanggal 30 juga ada demo yang akhirnya semakin membesar dan meluap ke sejumlah wilayah di Indonesia. Plus influencer-influencer yang peduli sama Indonesia dan marah dengan apa yang dilakukan sama anggota DPR itu juga mulai bereaksi semuanya gitu. Sehingga ada yang nantangin Ahmad Syaroni langsung gitu. Dan dia juga memberikan 7 tuntutan tadinya sebelumnya. Tapi setelah Pak Presiden Prabowo kemarin ngomong, mereka merumuskan jadi 17 plus 8 tuntutan yang itu. Kalau itu yang gue baca sih, tuntutannya itu seperti itu. Plus hari ini kita juga jalan ya, kita ngecek di berbagai tempat, ada halte-halte tempat itu Jakarta itu semua ada yang dibakar itu yang area-area dekat depan kantor Mabes. Terus abis gitu bukan Mabes, Mapolda. Mapolda Metro. Terus abis gitu dekat DPR RI. Terus dekat Makobrimob yang di Senen kan. Kuitang. Terus sisanya nggak ada ya. Selebih itu kayaknya aman-aman aja, sampai istana kayaknya arah ke Bundaran HI itu juga fasilitasnya aman. Nah, di demo itu di sosial media juga disebutkan bahwa hati-hati, ini ada penyusup, bahwa dari siangnya kan ketika mahasiswa itu demonstrasi itu mereka kan nggak merusak fasilitas umum sama sekali kan, dia cuman memukul mundur mobil-mobil polisi yang mau keluar, mengeluarkan prajuritnya untuk mengamankan, itu dipukul mundur masuk semuanya. Nah, jadi nggak ada perusakan fasilitas umum sama sekali. Tapi begitu malam itu terjadi, kebakaran itu mulai ada. Plus tadi ada Keganak dibakar. Terus informasi terakhir adalah itu karena puntung rokok. Selalu kayak gitu ya, yang kejaksaan kan juga puntung rokok ya, gitu. Jadi kayak ya udahlah supaya gampang gitu. Dan banyak hal-hal yang sebetulnya semoga ini jadi bahan refleksi buat anggota DPR. Plus anggota DPR juga berulang tahun tanggal 80 tanggal kemarin 29 ya, iya. 29 Agustus gitu. Ya, jadi gini sebenarnya. Yang terjadi sekarang ini itu adalah beberapa rentetan ya, rentetan dari segala hal yang ada di negeri kita ini
Dimulai dari adanya, mungkin ini berbicara masanya Prabowo dulu ya. Setelah Pak Prabowo dilantik gitu kan, ada kasus di Raja Ampat gitu kan. Ada kasus Raja lagi Ampat apaan? yang itu timah, Oh, masalah pengerukan eksploitasi kan. Oh iya Ya itu kan. Terus pagar laut. Awalnya pagar laut dulu tuh yang pagar rame. laut, Pagar terus laut. habis gitu Raja Ampat, Raja Ampat, terus abis gitu ada lagi Pertamina korupsi ya kan. Korupsi timah juga ada gitu kan, macem-macem lah. Nah, terus di satu sisi juga ada beberapa pejabat yang salah ngomong. Betul. Kayak Menteri ATR terakhir kan mengklarifikasi tuh, ya kan? Pak Nusron Wahid gitu ya, mengklarifikasi bahwa kan dia berucapkan tanah lebih dari 2 tahun tidak dimiliki oleh pribadi, dikuasai oleh negara. Dan akhirnya itu klarifikasi, enggak, itu salah. Nah, itu dia ngomong bercanda katanya. Iya, gua nggak tahu sih kalau itu ya bercanda atau tidak. Tapi memang maksud gua ya itu masa sih tidak karena sepatutnya begitu seperti itu gitu. Maksudnya dia sebagai pejabat publik nggak sepatutnya ngomong kayak gitu. Betul. Nah, terus ada lagi kasus-kasus yang menjelang kesini itu adalah mengenai beberapa daerah itu menaikkan PBB, pajak bumi dan bangunan, dimulai dari Pati. Gimana pemimpin daerahnya itu menaikkan pajak PBB sangat fantastis ya. 1000%. Gitu. Gue nggak tahu berapa persen ya kalau di Pati ya, karena 200% kalau di Pati, tapi di Cirebon itu 1000% kalau nggak salah. Di Cirebon dan kalau nggak salah itu beberapa kota lagi juga sama. Nah, Jakarta juga naik nih habis ini tahun ini katanya Pramono. Gitu 15-20%. Kayaknya juga beberapa daerah sudah naik. Sebelumnya juga di tahun 2024 ada lagi pajak kendaraan itu ada namanya penambahan pajak obsen. Itu dikenakan juga. Jadi harga-harga mobil Avanza saja sekarang itu bisa pajak itu sekitar 4-5 juta. Gitu ya, karena ada obsen itu. Nah, obsen itu pajak tambahan, di pajak tambahan yang dikenakan untuk kendaraan bermotor. Gitu. Nah, itu kan salah satu variabel lagi untuk pendapatan negara kan sebenarnya. Entah itu nanti digunakan oleh baliknya untuk ke daerah atau memang ke pemerintah pusat, itu nanti mekanismenya seperti apa gue kurang tahu juga. Cuma memang sekarang udah ada tuh di STNK pajak obsen tambahan. Nah, itu mobil listrik juga kena? Enggak, itulah mobil listrik justru nggak kena. Gitu, mobil listrik justru nggak kena karena listrik kan ada ininya ya, ada subsidi lah segala macam lah, ada special case-nya. Nah, dari kasus-kasus itu, jadi rakyat itu sudah mulai banyak diberitakan macam-macam gitu kan, kondisi negara kita seperti ini, dikuasai mafia, terus dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan lah segala macam, sedangkan rakyatnya ini dibebani oleh beberapa kebijakan-kebijakan untuk menambah kas negara gitu kan. Ya, itu di luar dari segala macamnya itu apakah benar atau tidak, tapi memang kenyataannya PBB itu di daerah-daerah sudah naik seperti itu. Terus ada lagi sempat kan waktu di awal tahun 2025 itu ada PPN naik ya kan, dari 11 ke 12 itu udah ramai juga. Sebenarnya gini juga, ini bagian-bagian bukan letupan lagi ya, tapi udah meledaknya saat ini itu dari sebelum 2025 tuh sudah mulai tuh, ya kan? Dari kasus Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Terus dari undang-undang waktu kasus pemilu lah ya, misalnya dalam arti putusan MK. Terus ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa gubernur tidak boleh sekian tahun, tiba-tiba DPR menyatakan bahwa itu dikesampingkan. Jadi kita tetap pakai putusan sesuai dengan, bukan putusan, tetap diambil oleh kesepakatan DPR, dan itu memicu konflik kan. Lo tau nggak yang sebelum Prabowo naik itu rame DPR, akhirnya semua Reza Rahadian bersuara segala macem gitu kan, yang pokoknya kok ini kayak mengakomodir salah satu kepentingan nih gitu kan. Itulah di saat itu justru orang-orang banyak bersuara
gitu, karena Mahkamah Konstitusinya dilawan, ya kan? Mahkamah Konstitusi adalah gerbang terakhir nih sebenarnya nih, gerbang terakhir kita untuk mempertahankan bukan kedaulatan negara, tapi secara tata negara yang harus kita ikuti gitu kan. Tiba-tiba DPR bilang enggak, itu kan rame kan, rame, tiba-tiba nggak berapa lama Sufmi Dasko yang menjadi penengah lah, dalam arti ya udah kita tetap ikutin Mahkamah Konstitusi gitu kan. Itu kan juga rame di tapi setahu gua apakah kalau nggak salah sempat ada bakar-bakaran juga deh. Karena karena Jaga Jakarta itu bukan saat ini aja. Sebelumnya juga ada kejadian. Jadi halte busway dibakar gitu tuh udah ada kejadian sebelum ini. Kalau yang itu gua nggak lihat ada ada fasilitas transportasi yang dibakar. Cuman bakar ban emang ada. Nggak, jadi ada waktu itu. Makanya kenapa muncul hashtag Jaga Jakarta, itu pernah ada kejadian juga. Gue nggak tahu apakah itu atau sebelumnya ya. Jadi ada kejadian, itulah yang memicu. Tapi memang tidak luas, tidak di semua kota, ya kan. Nah, itu berjalan terus ke sini ada kasus juga beberapa kasus ya yang memang ada di kita. Nah, terakhir itu kemarin gitu kan, posisinya diawali tadi yang lo bilang tanggal 25 itu sebenarnya sih aksinya itu pertama kali adalah Partai Buruh yang pimpinannya Said Iqbal. Itu sebenarnya KSPI. Tanggal 25 nggak ada Partai Buruh. Partai Buruh tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 28 itu pagi itu Partai Buruh yang demo di DPR, ya kan? Nah, jadi kalau nggak salah sebelumnya tanggal 25 tuh nggak ada. Tanggal 25 itu jadi si Ferry Irwandi itu datang untuk ngelihat memetakan bahwa strateginya ini seperti apa. Karena ini dia dari awal udah ngerasa ini ada yang nggak beres dari demo di tanggal 25 itu. Demo itu demo apa sih? Demo bubarkan DPR. Jadi itu di TikTok sama di Twitter itu rame banget bubarkan DPR itu gara-gara omongan-omongan dari orang anggota DPR ketika tunjangan itu naik dari tanggal 17 ya. Jadi dari sebelumnya itu udah ada narasi itu. Cuman kalau di Instagram itu nggak kedengeran, tapi di TikTok sama di sana itu ada karena ketika si Ferry Irwandi turun ngelihat kondisi di situ tuh kalau misalnya ada. Tapi memang sepi sih, maksud gua dalam arti di 25 itu belum ada kegiatan apa-apa. Nah, makanya tadi gua bilang. Jadi kan memang masalahnya itu ketika lagi mau demo, pas lagi demo biasanya kan ada ambulans di situ. Pasti ada ambulans dan ada persiapan logistik kayak makan dan sebagainya. Itu nggak ada sama sekali. Itu tanggal 25. Itu tanggal 25 itu rada aneh. Enggak, itu sih gua ini lah ya, dalam arti itu mungkin skemanya seperti apa gua juga nggak tahu. Tapi ketika tanggal 28 itu kan sebenarnya tanggal 27 apa 28 ya? 28. BEM-SI juga pengen adain kegiatan. BEM-SI atau mana lah ya. Tapi tanggal 25 itu justru tadinya Partai Buruh mau ada acara, mau demo, cuma dia bilang kita nggak tanggal segitu, kita tanggal 28. Gue karena lihat presiden KSPI-nya itu Said Iqbal bilang kita tanggal 28. Nah, jadi di tanggal 28 itu pagi acaranya buruh, ya kan? Memang buruh itu menuntut ya janjinya Prabowo sebenarnya, hapus outsourcing, ya kan? Upah yang layak, kenaikan upah sekian persen gitu kan. Itu memang janji yang dituntut oleh buruh. Sama memang kalau dari statementnya Said Iqbal, dia hanya orasi aja. Toh anggota DPR tidak menerima juga nggak apa-apa karena memang orasi gitu kan. Kalau mau menerima silahkan, nggak apa-apa, bagus. Nah, di pagi itu sampai siang jam 2 kalau nggak salah ya, itu masih buruh tuh, masih kaum buruh. Itu juga nggak terlalu banyak, mungkin ada berapa ribu lah ya. Nah, ketika buruh itu melakukan aksi, karena juga sebenarnya ini di luar dari masalah DPR tadi ya, buruh itu menyuarakan, ini fokus nih kalau buruh menyuarakan masalah upah tadi dan outsourcing, hapus outsourcing bla 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 bla. Nah, sorenya itu datang rombongan mahasiswa katanya. Rombongan mahasiswa datang ke DPR sama massa. Nah,
bersatulah di situ. Ada, kalau Said Iqbal bilang sih sore mereka udah pulang karena mereka mematuhi aturan jam 5 itu harus selesai kan, jam 6 harus sudah bubar. Buruh udah bubar nih, udah bubar ceritanya. Nah, yang masih bertahan tuh kelompok mahasiswa dan massa. Nah, ketika jam 6 itu harus dibubarin, mereka nggak bubar, ya kan? Mereka nggak bubar, mereka mecah, karena dipecah tuh, karena gue lihat berita juga di CNN, mereka dipecah, mereka lari ke Senayan, ada yang ke Selipi, ada yang ke Kementerian Kehutanan, ada yang ke arah Spark tuh, sampai ada yang mereka, nah di situ kan ngomong tuh, anggota DPR Dev Laksono lagi rapat, dibilang kalau nggak salah tanggal 28 itu juga disahkan undang-undang Kementerian Haji. Nah itu tanggal 28 ada, Kementerian Haji itu diketok, itu ada di situ Menteri. Soalnya dia bilang, gue tahu beritanya diketok ada Kementerian Haji karena dia bilang gini. Kita rapat dengar pendapat nggak usah lama-lama ya. Iya. Betul, nanti kita nggak bisa pulang gitu kan. Nah, jadi dipecah tuh sama polisi dipecah. Ada yang ke arah Selipi, maksudnya dalam arti ke arah ke Pejompongan ya. Ke bawah flyover Selipi itu ada yang ke arah jalan, namanya apa sih kalau itu istilahnya TVRI situlah ya. Sampai ke belakang tuh ke lapangan tembak. Ya kan? Nah, di pintu belakang lah mereka konsentrasi di situ. Sampai ngedobrak segala macam. Di Gelora ya, kan Gelora kan sebelah kiri ya. Gelora kan sebelah kiri tuh, sepanjang jalan TVRI itu Gelora kan. Nah, di belakangnya itu yang lapangan tembak itu. Nah, itu pintu belakang stasiun Palmerah. Arah situ kan. Nah, itu mereka konsentrasi di situ tuh. Di situ rame, akhirnya mereka larinya ke arah Tentara Pelajar. Ributnya di Palmerah itu. Ya kan? Di situ gerak segala macam. Terus akhirnya digeser ke arah Pejompongan. Karena kan dari situ kan, terus ke arah Selipi, ke arah Pejompongan, Petamburan. Nah, justru yang ketabrak itu kan di daerah Pejompongan ya, yang kasus dekat rumah sakit Pelni pokoknya. Iya, si siapa namanya, si ojol itu kan. Nah, posisinya itu jadi titik konsentrasinya itu hari yang 28 itu adalah di DPR Senayan ya, sekitar Senayan. Nah, sampai malam nggak bisa dibubarin gitu kan, nggak berhasil, tetap kumpul, ya kan semakin banyaknya pemberitaan, apalagi waktu itu masih bisa tuh live TikTok segala macam ya kan. Walaupun media mainstream agak berkurang untuk pemberitaan itu, cuma memang tetap mengupdate di sosial media, misalnya si reporternya lagi di tempat, lagi ada di rusuh gitu segala macam, tapi memang tidak memberitakan live di TV. Nah, itu juga menjadi titik kritis para wartawan sih sebenarnya. Ada pernyataan dari sutradara kan yang mengatakan bahwa ya udah TV Joko Anwar tidak menayangkan ini, kita sudah tidak tonton aja lagi selamanya gitu kan. Cuma memang itu disayangkan oleh jurnalis kan. Ya memang di satu sisi kita juga mengkritisi juga media-media TV gitu, kenapa tidak menyiarkan, tapi mereka berdalih bahwa kita tetap beritakan di platform ataupun di media sosial gitu. Memang itu gue lihat sih beberapa karena kan ada edaran KPI. Ya betul. Itu kan setelah hari berikutnya tanggal 29. Nah, 28 itu titik konsentrasinya itu adalah di sekitaran Senayan, akhirnya ke arah Jakarta Pusat ya, Petamburan, terus Pejompongan segala macam. Nah, memang titiknya sebenarnya kan itu kan tidak ada pembakaran. Tanggal 28 ya, semua clear loh. Nggak ada apa-apa sama sekali. Hanya bentrok-bentrok aja, dan itu masih menyorakan atas kekesalannya terhadap, justru yang sore itu adalah terhadap anggota DPR ya kan, anggota DPR atas pernyataan-pernyataannya, sikap-sikapnya itu kan. Nah, cuma memang ketika malam itu terjadilah titik krusialnya di mana Brimob ya kan, pasukan huru-haranya itu istilahnya ingin memecah massa. Disitulah terjadinya kejadian yang sangat disayangkan lah ya, cukup tragis lah ya. Jadi ada salah satu korban di situ, Avan gitu ya, seorang driver online itu lagi terlindas nganter makanan lagi. Ya versinya ada yang bilang lagi nganter makanan kan. Cuma memang apesnya dia terpleset sepertinya, terpleset. Apalagi habis hujan kan, habis hujan juga. Nah, itu habis hujan juga kan, terpleset, akhirnya dia ketabrak. Nah, dari titik itulah sebenarnya, yang membuat sebuah baranya itu jadinya meledak gitu. Meledaknya itu sebenarnya lebih besarnya lagi terhadap ya tadi rasa ketidakpuasan terhadap kepolisian ya kan. Karena hal itu langsung tuh saat itu juga gue lihat kok di videonya pas abis nabrak dia si Rantis ini langsung masuk ke Kasablanka kan, lewatin nontol itu kan. Akhirnya dia masuk ke arah Kuitang, itu dikejar terus tuh kan sama ini, akhirnya masuk di Kuitang. Justru titik
keramaiannya bukan di situ. Arahnya larinya ke Kuitang karena Mako Brimopnya yang di Kuitang gitu. Titik keduanya adalah tadinya di DPR, larinya ke Kuitang, ya kan, ke Senen. Titik kumpulnya masa di situ semua. Hari pertama sih malam itu kan malam banget ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue melihat itu jam 11, jam 12 atau nggak jam berapa lah, jam 10, jam 11 gitu. Nah, titik masa udah mulai kumpul, rame, ada aksi. Karena nggak kepuas, ya lempar-lemparan ya kan, bakar-bakaran. Itu masih meluapkan aja sih kalau menurut gua, meluapkan kekesalan terhadap apa yang terjadi di lapangan ya kan. Betul. Apalagi yang dihajar, tanda kutip ya, dihajar dalam arti yang memang jadi korban adalah ojol kan. Ojol. Gimana solidaritasnya ojol itu luar biasa kan. Betul. Mau yang dia dari hijau, mau dari orange ya kan, mau dari kuning gitu, yang namanya ojol solidaritasnya tinggi. Apalagi di saat satu sisi mereka lagi menyuarakan aspirasinya gitu kan. Itulah jadi titik kedua, titik panasnya adalah di Kuitang. Nah, ketika di plus Kuitang yang mana reputasinya si aparatnya ini itu kan emang udah selalu nggak baik ya, sama Betul. selalu represif lah ini sama sebenarnya bagian rakyat gitu. dari apa ya? Bagian dari kemarahan rakyat terhadap kepolisian, di mana dulu kita pernah tahu ada lagu Sukatani kan, bayar polisi itu banyak kasus itu, memang kalau nggak no viral no justice lah. Betul. Ya kan, apapun yang ada di kepolisian no viral no justice. Nah itulah titiknya. Nah di satu sisi memang yang kena ini sebenarnya pasukan khususnya pasukan khusus polisi kan, Brimob kan, Brigade Mobil, itu yang menjadi titik didihnya tuh di situ. Pagi semalam sampai subuh ternyata bakar-bakaran kan, terus karena gue 29 itu udah di hari Jumat tuh gue udah di Bandung tuh, mau ke Bandung kan, gue di Jakarta lah, masih di sekitar Jakarta sama Tangerang, mau jalan udah rame, kereta nggak bisa, malamnya kereta nggak sampai Tanah Abang lah, nggak sampai Cigaraksa lah, karena berhenti lah segala macamnya, karena kita lihat di media sosial busway cuma sampai di mana gitu kan. Nah titik konsentrasinya di Kuitang, orang larinya ke Kuitang. Dan di hari Jumat itu Kuitang membara, diserang segala macam. Tapi Jumatnya juga ada gerakan karena rasa puasan, larinya ke Polda Metro. Betul. Ya kan? Karena ketika di Kuitang itu kan sampai tentara TNI datang kan. Oh ya, itu TNI, untuk menenangkan. Terus habis gitu pihak dari Brimob keluar, terus nanyain orangnya mana gitu dari pihak TNI kan. Gua ngelihat ini kayak bukan wawancara sih, dialognya gitu. Dialognya mereka si TNI nanya di mana, terus dari pihak Brimob udah di Mabes. Mereka si orang itu bilang, terus siapa aja, kasih nama aja, sebenarnya inisialnya. Dari proses tabrakan itu nggak berapa lama, mungkin jam 12 ya, Kapolda Metro kan langsung konferensi pers kan, konferensi pers antara Kapolda Metro sama Kadif Propam Polri, bahwa menyatakan bahwa betul dan itu sudah beredar semua, meninggal dunia gitu kan, meninggal dunia segala macam, betul benar meninggal dunia, dan yang nabrak sudah diamankan ya kan. Ada 7 orang disebutin tuh, betul, siapa aja, dan pangkat yang tertinggi lumayan lah, Danyon kayaknya ada komandan batalion, yaitu Kompol ya kan. Berarti kan kalau Kompol dia setingkat Kapolsek lah kalau di Jakarta gitu kan, menguasai wilayah. Nah dari situ ternyata tidak reda juga, Kapolri sampai datang ya kan ke rumah ke rumah sakit, terus dia ke rumah duka. Betul. Ya kan, segala macam. Nah itu ternyata tidak meredakan juga, gitu kan, tidak meredakan juga. Di Jumat paginya masih ada di Kuitang, masih terus pembakaran segala macam. Karena mereka kesana karena pengen ketemu sama orangnya untuk tanyain kan. Betul. Nah, tunjukkan sama kami gitu. Sebenarnya pun kalau mau ditunjukin juga sama aja kan. Sebenarnya itu amarah sudah tetap ada, sudah sudah membara lah. Dari situ, at least mereka itu si ojol mereka itu perlu penjelasan kan, perlu ngobrol gitu. Ya sama aja sih sebenarnya kalau lagi membara gitu, ya itu tetap aja lah jadi sebuah hal yang kurang nggak akan masuk sih sebenarnya gitu kan. Nah, cuma memang karena mereka sudah ngerasa marah, ya pelampiasannya akhirnya kemana-mana gitu kan. Nah di satu sisi aksi solidaritasnya itu datang dari kaum mahasiswa kan. Di Jumat sorenya, Jumat siang itu habis Jumatan
datanglah ke markas Polda Metro ya kan, di Polda Metro dikumpulkan dikumpul di situ segala macam dari universitas segala macam, Pamulang lah, UI lah yang ada di Jakarta kumpul di situ, aksi di situ ya, menyampaikan protes gitu kan, sampai diterima kalau nggak salah diterima sama Wakapolda ya kan, diterima Wakapolda, udah dijelaskan segala macam. Jam berapa enggak sebelumnya malah tentara masuk ya kan, tentara datang. Akhirnya kaum mahasiswa minta balik barak gitu kan ya. Balik barak sekarang juga gitu kan. Nah, akhirnya tentaranya cabut nih, ya kan? Setelah cabut, sore itu karena kondisinya katanya, nih gue dengar dari kemarin dari perwakilan BEM UI ya. Jadi jam sore itu udah mulai kurang kondusif, kita dikasih tahu bahwa ada pergerakan juga dari sisi lain, suruh bubar aja deh gitu kan, karena dia juga dia sebagai penanggung jawab, ditariklah semua tuh anak-anak BEM UI-nya mengarah ke FX Sudirman, keluar dari situ. Tapi kok di sana ada gerakan lagi, kok ada yang bakar-bakar gitu kan. Makanya dia bilang ini bukan dari kami nih, ini kami nggak tahu itu siapa gitu kan. Jadi titik ketiga itu adalah di Mapolda. Jadi pertama itu DPR RI kan, hari pertama, hari 28 itu di DPR malamnya, menjelang malam ke arah subuh itu di Kuitang. Betul. Itu udah bakar-bakaran juga. Nah, besokannya adalah di Mapolda Metro Jaya. Di Kuitang itu bukannya tanggal 30? 28 udah bakar-bakaran. Jadi ketika itu ditabrak, kan ditabrak malam. Iya, tapi di pembakaran udah enggak. Jadi 2 kali di Kuitang itu terus ada, Bi. Kuitang itu terus ada. Jadi 28, 29, 30 itu terus ada. Gedung ACC yang dibakar itu tanggal 29 menuju ke 30. Apa tanggal 30 gua enggak tahu pagi ya. Gua lupa deh. Jadi kan ada gedung yang dibakar di depan Kuitang. Tadi kita udah video juga kan, gedung kantor ACC itu dibakar itu di tanggal 30 itu setelah udah sekian hari gitu. Jadi titik pertama DPR RI pagi itu buruh, sorenya masuk mahasiswa sama massa, malamnya pecah ya kan, kejadian di Pejompongan. Terus dan dini harinya itu pecahnya di Kuitang. Ya kan, di Kuitangnya pecah, bukan serang-serangan ya, udah masa menyerbu Mako ya kan, sampai masuk segala macam. Siang hari, paginya tuh masih Kuitang tuh masih jalan tuh. Kuitang tuh masih terus-terusan tuh, makanya ditutup kan. Jalan Senen tuh semua ditutup. Nah, di Kuitang itu masih jalan, hari Jumat siangnya itu di Mapolda sama tim-tim sama mahasiswa ya, BEM segala macam. Nah, sorenya itu pembakaran malam ya, halte itu pembakaran setelah sekitar jam 7-an lah ya, itu jam 8 ke atas ketika udah mulai. Berarti Sabtu dini hari lah ya, Sabtu dini hari kan, Sabtu dini hari tuh bakar-bakaran di sana. Kuitang juga dibakar tuh. Jadi posisinya adalah yang dibakar itu di hari Sabtu dini hari itu halte busway Senayan, halte busway Polda, terus ada halte-halte samping ya, pinggir-pinggiran di Senayan, terus pintu tol Semanggi, pintu tol depan DPR MPR tapi yang arah mau ke Halim itu dibakar, terus sama di Kuitang di Senen dibakar juga. Jadi titik yang tadi kita jalan ini, yang kita tadi jalan dari Senayan ya. Dari Senayan kita ke DPR, dari DPR kita muter balik, kita ke arah Sudirman tuh aman. Betul, ya kan? Nggak ada apapun sama sekali. Ke arah HI pun semua aman, karena memang tidak ada arah yang menuju istana memang yang dituju. Betul. Gitu kan. Memang semua DPR, titik awal tuh DPR RI. Jadi kalau menurut gua ya kita memang fokus apa yang kita tuju adalah DPR RI gitu kan. Nah, disitulah titiknya. Makanya ke arah istana, ke arah kementerian-kementerian lain semua tuh aman, nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang tujuan itu di DPR RI. Kita ke arah, habis itu kita ke kanan ke arah Senen, Salemba Raya ya, kita ngeliatin UI. Nggak jauh dari situ ada markas Gegana. Di sebelah kanan itu bekas Polres Jakarta Pusat. Itu bekas Polres Jakarta Pusat. Dijadikan markas Gegana itu yang kebakar habis gitu. Dan terakhir yang tadi lo bilang isunya adalah itu karena puntung rokok. Tapi gue baca juga beberapa berita udah ditangkap kok beberapa orang yang memang diduga adalah dia perusak ataupun membakar. Itu juga orang biasa, orang bapak-bapak tua gitu. Nanti memang ya umur mungkin 40-50-an lah gitu.
Nah dari situ kita dari markas Gegana kita ke arah Kuitang, belok kiri di flyover Senen. Nah nggak jauh dari situ sebelah kiri depannya persis Makobrimob itu ada gedung yang kemarin dibakar, gedung warna putih dibakar oleh massa. Itu kejadiannya itu hari Sabtu, Bi. Kalau yang dibakar massa itu Sabtu, kalau nggak salah Sabtu pagi atau Sabtu siang deh, itu dibakar massa, dijarah. Nah, proses penjarahan itu terjadi di Senen itu, di Kuitang itu awalnya penjarahan. Jadi ada yang bawa ada bawa komputer, ada yang bawa apa. Nah, itu adanya di Kuitang awalnya. Di ACC itu. Yang gua lihat ya, yang gua runut ya. Dari situ barulah ketika menjelang malam hari sore gitu ya, barulah itu panas tuh ketika diserang rumah Sahroni, rumah Uya Kuya, ya kan, samperin tuh Satronin. Nah di rumah Sahroni kebetulan juga Sahroni itu sebenarnya di media sosial juga sih, ya kan, ada yang foto Sahroni lagi di bandara mau ke Singapura, ya kan, kita lagi begitu panasnya, ya kan, tiba-tiba digituin, ada di sana. Akhirnya samperin rumah Sahroni. Yang gue denger karena gue waktu perjalanan ke Bandung, di radio itu Sahroni itu rumah pertamanya itu yang disamperin. Baru setelah rumah pertamanya habis, ke rumah sebelahnya lagi. Yang rumah kedua, gitu kan. Sebenarnya kalau di video tuh ada tuh, warga sekitar tuh nahan portal. Nahan portal tuh warga sekitar ya, jangan masuk gitu kan. Nah ini banyak warga lain tuh yang memang mau masuk ke rumah Sahroni tuh memaksa, masuk. Masuklah mereka itu kan, akhirnya jebol. Nah kalau ditanya apakah itu orang-orang sekitar, ya memang ada orang sekitar, ada juga orang di luar dari rumahnya Sahroni. Ada yang orang Warakas lah, orang mana lah gitu kan, memang orang sekitar situ. Cuma kalau dibilang kenapa warga sekitar Sahroni nggak nahan, masih mereka mencoba bertahan, cuma kan dengan massa yang begitu banyak kalah kan. Masuklah. Nah dari rumah Sahroni ke rumahnya Eko Patrio, ya kan, dari Eko Patrio ke rumahnya Uya Kuya, dari Uya Kuya ke rumah Nafa Urbah, dan yang terakhir adalah rumahnya Sri Mulyani, gitu kan. Sempet tuh di video juga lihat tuh ada yang menyatakan bahwa abis ini mau kemana? Yuk ke Puan Maharani, yuk ke Puan gitu. Ya kok tahu dari mana bang? Iya tuh di grup siapa yang nyuruh bang? Nggak tahu gitu. Udah bang pulang, anak yang videoin kan. Jadi sebenarnya yang gue sayangin adalah kalau ya ini pendapat gue pribadi ya. Kalau lu merasa kemarahan itu lo tuangkan dengan amarah dalam arti perusakan segala macam, ya itu adalah bentuk ekspresi lah, ekspresi terhadap ketidakpuasan, ya kan, ketidakpuasan, ketidakadilan gitu kan, karena adanya perlakuan yang tidak sesuai gitu ya. Mungkin itu adalah kemarahan rakyat yang pada umumnya terjadi kalau lagi ada rasa ketidakadilan. Betul. Tapi ketika lo sudah masuk ke penjarahan, sudah masuk ke ranah publik, ranah pribadi orang, sudah menguasai barang tanpa haknya, ya itu kejahatan sih menurut gua. Gimanapun terjadinya itu sebegitu cepat, ya sebaiknya jangan jangan dimanfaatkan untuk itu, gitu. Kalau lo mungkin, gue juga tidak membenarkan perusakan ya, tapi kalau yang namanya kemarahan itu berupa ekspresinya adalah merusak misalnya karena ini misalnya tamengnya polisi gitu kan, ditarik, dihancurin, ya itu karena mungkin dia ngerasa ini tameng untuk melindungi untuk melawan gua gitu kan, atau menindas gua, ya itu masih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke gedung menjarah, ada laptop lah, ada apalah, ya itu sebuah kejahatan sih menurut gua. Jadi jangan samakan kejadian 98 dengan kejadian saat ini gitu loh. 98 itu memang sudah sangat complicated gitu loh, ya kan? Dari soalnya kemarahan, 30. ya, dari kemarahan, dari kesusahan rakyat, ya kan? Semua bercampur di situ, dan momen itulah yang pas gitu. Dan di beberapa daerah ternyata juga pas gue nyampe Bandung, bakar-bakaran ternyata gitu kan. Gedung DPRD dibakar. Awalnya tanggal 28 itu pertama kali yang dibakar itu gedung Bandung, DPRD, iya. Bukan. DPRD dulu. Yang paling ada beritanya itu DPRD Makassar. Oh, sebenarnya gini, kalau setahu gua tuh Bandung dulu. Karena Bandung itu sudah mulai sore.
ya kan? Karena memang Makassar kan waktunya lebih duluan kan. Sebenarnya kalau secara ininya hampir bersamaan. Cuma memang Makassar itu lebih kan Makassar itu tanggal berapa ya? Kayaknya sama tanggal 29 hari atau hari Jumat atau hari sebelumnya Sabtu. ya. Karena sebelum Jakarta ini terdengar bakar-bakaran, Makassar tuh 28 malam. 28 malam dan gue nyampe Bandung 28 malam itu DPRD Bandung udah dibakar, DPRD Jawa Barat udah dibakar. lu berangkat 29 dong? 28. Gue undiannya itu tanggal 29. 29 ya? 29 itu hari Jumat. 29. Hari Jumat aja kita ini mau pinjem, lu mau Oh iya. 28 kan 29 Kamis kan? 28 Kamis. Berarti 29 itu gua berangkat ya kan? 29 itu udah bakar-bakaran. Di Bandung tuh 29 malam udah bakar-bakaran. 28-nya, tanggal 28 Enggak, kebakar-bakaran itu di tanggal 29, Wi. Enggak, Makassar, DPRD Makassar itu tanggal 28. Coba cek 29. deh. Karena nggak ada bakar-bakaran sebelum itu. DPRD Makassar. DPRD Makassar. Dibakar itu gedung DPRD Makassar. Bentar. Ya tanggalnya aja. Ini aja. Dibakar News. tanggal tuh 29 malam. Jadi bakar-bakaran itu tuh tanggal 29 hari Jumat ya. Mungkin sorry ya kalau memang tadi gue menyebutkan tanggalnya salah ya, tapi maksud gue 28 itu hari Kamis berarti ya. 28 Kamis itu masa buruh ya kan? Masa buruh itu demo. Terus 2 malam Jumatnya berarti 28 malam itu terjadi kejadian yang penabrakan ojol itu ya. Terus 29-nya paginya itu di Kuitang panas membara ya kan. Terus jam siangnya habis Jumatan itu mahasiswa datang ke Mapolda Metro Jaya ya kan. Di saat itu juga ternyata bersamaan di daerah juga mulai bergerak. Iya. Bandung, Makassar itu bergerak tuh. Bandung, Makassar. Baru Semarang. belakangan abis itu kalau nggak salah ya Surabaya itu Granadi baru kemarin hari Sabtu. Granadi dibakar tuh baru hari Sabtu. Setahu gua Jawa Timur ya Surabaya. Barulah NTB tuh bareng tuh sama Surabaya. NTB, Surabaya, Pekalongan itu sama tuh. Tanggalnya tanggal-tanggal segitu juga. Tapi memang yang lebih duluan chaos bakar-bakaran itu di tanggal 29 hari Jumat. Jakarta bakar-bakaran halte ya kan. Terus di hari Sabtu paginya Kuitang yang ACC dibakar ya kan. Tapi kalau di di Makassar sama Bandung itu udah hari 29 malam. Karena gue nyampe Bandung dapat info itu gedung DPRD dibakar. DPRD dibakar, terus ada gedung juga bersejarah dibakar tuh, ya kan? Kalau di Kediri juga rame, di Kediri bakar-bakaran juga sampai museum diambilin barang-barangnya dijarah. Itu di Kediri. 29-nya yang gue dengar 30 Tegal juga. Iya Tegal. 30 itu hari Sabtu yang dibakar itu di Bandung ada rumah makan Sambara itu dibakar gitu. Jadi Bandung cukup lumayan membara juga gitu. Jadi gue pas waktu di Bandung akhirnya kita balik langsung. Kang Deddy Mulyadi juga. Deddy Mulyadi juga dilemparin juga. Malah dibilang jangan ngonten gitu, matiin HP, matiin kamera gitu kan. Ya memang masyarakatnya udah macem-macem lah ya, campur aduk. Jadi yang kita bisa kita lihat dari posisi kemarin itu adalah titik panasnya itu, titik kejadian itu adalah di DPR RI, Kuitang, Mapolda kalau di Jakarta ya. Dan semua rata-rata yang ada di mana namanya di seluruh kota, di luar Jakarta. Oh iya. Itu rata-rata semuanya yang diserang adalah DPRD. Betul. Gitu. Karena memang ketidakpuasannya itu ada di situ. Betul. Dan kalau kita melihat dari kejadian-kejadian ini, ketidakadilan ataupun ketidakpuasan masyarakat ini kan ya pemicunya memang dari arah DPR kan, gitu, DPR. Dan adanya tadi yang gue bilang ya dari daerah-daerah itu dari Pati sudah mulai bergerak ya kan. Cirebon ya karena memang ada ini kalau nggak salah itu di Makassar di Sulawesi juga udah ada tuh kenaikan PBB gitu kan. Itu memang kebijakan itu ada di daerah masing-masing. Nah, tapi memang situasinya ini sudah tidak biasa gitu kan. Di satu sisi rakyat susah,
rakyat dibebani segala macam, beras juga sekarang udah mahal gitu Betul. kan, di mana Presiden Prabowo selalu mengatakan kita sudah surplus lah segalanya, tapi beras mahal. Menurut gua mafia itu tetap ada, bro. Mafia itu tetap ada. Nah, yang menjadi salah satu hal yang menarik adalah ada pernyataan dari beberapa menteri itu yang mereka mendukung Prabowo. Jadi menteri-menteri itu mengatakan bahwa Prabowo ini lagi melawan mafia tambang, mafia migas, mafia tambang, mafia beras, berbagai macam mafia. Itu dinarasikan seperti itu. Ya mungkin ada benarnya juga, karena kan terakhir-terakhir ini kan kita ada kasus yang memang cukup besar kan, masalah pertambangan kan. Nah itu tidak lepas dari isu itu juga, gitu. Dari isu juga, ini ada ketidaksenangan lah dari salah satu kelompok yang memang sudah dimulai digoyang lah segala macam. Cuma memang agak aneh sih, pergerakan ini tuh sangat terkoordinir, terus continue gitu loh. Dan tapi memang semuanya itu agak mulai meredam di hari Minggu, ya kan? Sabtunya itu dikasih statement bahwa akan diambil tindakan tegas. Presiden sudah mempersilahkan Polri, TNI untuk menjaga, membackup, untuk mengambil tindakan tegas. Nah, memang di hari Minggunya cukup berani sih menurut gua, Pramono Anung itu tetap mengadakan CFD, ya kan? Dan itu menurut gua penting gitu untuk tetap menjaga keamanan, bukan keamanan ya, rasa percaya aman dan kepada masyarakat bahwa ini Jakarta sebenarnya aman loh, sudah selesai gitu. Jadi menurut gua itu salah satu yang penting juga. Karena gitu. di media sosial ya, ketika ada bakar-bakaran semua kan merujuk bahwa membuat narasi bahwa ini akan meluas ataupun segala macam. Bukan, bahwa ini loh kalau membuat orang yang sedang memperjuangkan haknya ini, suaranya, aspirasinya ini, itu jadi dibilang negatif bahwa kalau orang demo itu pasti bakar-bakaran, pasti kayak gini, jadi pasti anarkis gitu. Padahal selama penyampaian aspirasi itu kan sebetulnya nggak ada yang fasilitas yang dirusak sama mahasiswa dan sebagainya gitu. Dan begitu ada kejadian ada yang dibakar, dan itu kalau bakar, kita kalau misalnya mau bakar rumah gitu, kalau kita nggak tahu caranya kan juga bingung kan. Betul. Ini gimana cara biar langsung apinya boom gitu tuh kan perlu waktu lah. Perlu skill gitu. Makanya itu ada salah satu berita yang menyampaikan bahwa dalam waktu sekian menit gerbang tol sama Transjakarta tuh ludes, gitu. Itu kalau bukan memang direncanakan nggak akan bisa seperti itu juga. Gitu makanya kalau di media sosial ya, kalau di media sosial itu kayak si Ferry Irwandi, Jerome, Abigail Nimura, terus habis gitu pokoknya influencer yang notabene itu peduli dan quote unquote ada sisi aktivismenya, mereka langsung bilang begitu ini kebakar, ini bukan dari pihak kami gitu. Ini ada orang, dan si orang-orang ini pada nge-DM-in, oh ini orang yang ngebakar, ini ada fotonya tuh, ini ada videonya yang pas ini kok aneh banget, ada tahu-tahu kalau yang di Senayan itu ada motor datang bawa tangga, terus habis gitu bawa jerigen bensin sama ada bubuk misiu gitu. Kan mahasiswa ngapain bawa kayak gitu. Jadi pasti ada yang sebenarnya kalau kita mau berkonspirasi sih banyak lah ya, dalam arti teori konspirasi siapakah ini siapakah itu. Cuma memang ini gue berucap karena memang gue juga nggak punya data untuk siapa orangnya. Cuma memang yang bisa gue sampaikan George Soros katanya. George Soros. Ya bisa juga siapapun gitu kan. Dan yang gue tahu dari pernyataan mantan kepala BIN ya kan, Hendro Priyono, bahwa setelah dia dipanggil sama presiden ke istana, dan dia orang berpengalaman juga, kalau nggak salah satu-satunya profesor bidang intelijen itu di Indonesia cuma dia. Yeah. Nah dia bilang bahwa sebenarnya ini memang betul ditunggangi oleh pihak luar, gitu ya. Dalam arti pihak luar tuh orang yang ada di luar negeri, cuma dia tidak menyebutkan nama. Tapi dia itu punya kaki tangan di dalam negeri, gitu. Dan Hendro Priyono mengatakan bahwa orang itu juga saya yakin bahwa tidak tahu kalau dia digunakan sebagai alat, gitu ya. Cuma kita nggak tahu itu siapa dan apakah itu memang benar gitu kan. Cuma memang kalau dari fakta-fakta yang ada, penunggangan itu mungkin bisa jadi ada gitu kan. Kalau dilihat dari beberapa kasus, yang kan gue bilang
dulu tuh ada kejadian sebelum ini, gue lupa deh kejadiannya tuh demo yang mana, dan itu yang ditangkep-tangkepin, dan itu yang sudah dikonfirmasi oleh kepolisian adalah kelompok anarko gitu. Nah, dan kemarin yang gue dengar dari Said Iqbal, presiden KSPI buruh, dia bilang kalau masalah kejadian kemarin itu kan kita sudah tahu nih informasinya bahwa akan ada mahasiswa. Ya mahasiswa nggak ada masalah lah. Tapi yang kami terima dari intelijen akan ada kelompok anarko yang untuk menyusupi kami. Ya itu kan tugasnya kepolisian untuk mengantisipasi itu, betul. kata dia gitu. Ya masa penyampaian pendapat, jangan nonton ada geng ini, jadi nggak jadi kan nggak mungkin gitu kan. Ya itu semua diselesaikan oleh aparat keamanan gitu kan. Jadi apakah kelompok anarko ini juga bagian dari konspirasi atau segala macam, ya kita kan nggak tahu juga. Kejadian itu sudah berjalan, tapi pola ini terus ada. Pola ini selalu ada, di mana tiba-tiba datang orang pakaian hitam-hitam, pakai tutupan muka gitu kan, terus ini itulah, terus di gaya-gayanya juga hampir sama. Dan Gez Khalifa tuh kalau nggak salah dia pernah memposting, Gez Khalifa kan aktivis juga ya. Dia pernah kemarin dia posting karena dia anak Senen, dia merasa nggak terima banget Senen tuh diobrak-abrik gitu kan, dalam arti terutama kemarin halte yang dibakar habis, kita ada foto ada videonya ya tadi ya. Nah itu kan habis juga tuh. Nah dia melihat tuh ciri-cirinya nih, orang-orang yang ini tuh pernah kejadian juga pas yang gue bilang tadi, ada di kejadian sebelumnya, sebelum kejadian yang tanggal 28 ini. Nah itu dengan hampir sama dengan karakter-karakter yang ditangkap waktu itu gitu. Jadi memang apakah emang orang-orang ini dipiara, tanda kutip ya, dipiara oleh seseorang atau kelompok ataukah aparat gitu ya. Nah itu kita belum tahu untuk kasus yang ini. Cuma memang kalau dari pola-pola itu aneh, dan semua kejadian yang ada semua terorganisir gitu. Gimana dulu gua ngerasakan tahun 98, gua masih umur berapa ya? Mungkin tahun 98 tuh umur SD kali ya. Gimana dari rumah gua di Depok, gua kan rumahnya di pinggir jalan persis tuh, Jalan Depok 2, Jalan Sentosa Raya. Abis Jumatan kalau nggak salah, hari Jumat atau hari apa lah gue lupa ya, itu tiba-tiba ada pergerakan massa dari Pasar Agung tuh, Depok Timur Dalam, Depok Timur jalan ke arah Proklamasi Raya, terus belok ke arah Sentosa Raya, lewatin depan rumah gue. Udah pokoknya semua orang mereka jalan udah mau ancurin pot lah, ditarik inilah, sampai kita jaga depan rumah kan. Terus sebelah rumah gue itu arah masuk ke dalam itu ada yang jaga-jaga juga, terus jangan sini, terus gitu kan. Nah itu udah terorganisir, pokoknya jam sekian mereka jalan sampai di Margonda itu semua pokoknya habis lah ya barang di sekitar situ. Pasar Minggu juga rame, semua Jatinegara habis. Itu udah terpola. Dan 98 itu kan juga isunya banyak lah ya, versi-versinya gitu. Betul. Makanya sebenarnya pola-pola kayak gini nih nggak akan bisa terungkap tuntas gitu, karena memang banyak sisi yang bermain, banyak sisi yang juga punya kepentingan di situ. Entah itu tadi makanya ada yang bilang masalah mafia lah, masalah inilah. Nah itu kan ada yang di media sosial itu bilang bahwa ini diciptakan untuk membuat Indonesia jadi darurat militer, makanya dibuat se-chaos itu gitu. Ya. Cuma kan memang, dan ada yang itu kan, ada di kan gue ke hari Jumat ketemu sama Popon kan, terus kita ngambil ngobrol, terus Popon bilang, ini ada yang bilang bahwa ini aja bandara dan itu kan itu sempat juga ada itu kan itu. Bahwa itu membuat akhirnya jadi Indonesia jadi chaos kan gitu. Jadi ada orang-orang yang membuat udah didorong sekali numpang. Tapi makanya gini, bukan pola ya. Masa 98 dengan saat ini, era reformasi itu jauh berbeda. Dalam arti saat ini kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi itu. Entah itu benar, entah itu hoax, entah itu hasutan, itu lebih gampang di saat ini. Justru di tahun 98 itu, gerakan itu memang murni dari masyarakat, dari mahasiswa, terorganisir dalam arti ya satu kata lah ya, tujuannya kan hanya satu ya. Dari satu sisi untuk turunkan Soeharto, ketidakpuasan, masalah ekonomi, walaupun itu juga pasti akan digerakkan. Karena yang gue bilang tadi, nggak mungkin tiba-tiba mereka jalan dari satu titik, jalan menuju kemana ya gitu kan, dari titik dari kampung ya, dari kampung terus masuk ke kota gitu, dan itu rusuh di situ. Nah kalau saat ini
lebih ke banyak unsur yang bisa masuk di situ gitu. Entah itu tanda kutip ya, apakah yang diduga adalah aparat gitu kan, yang diduga mafia, yang diduga adalah dari kepentingan-kepentingan asing kan gitu kan. Nah, itu semua tidak bisa kita filter, yang sulit saat ini gitu karena semua Betul. media masuk gitu. Makanya menurut gua Dan ya, mereka bisa langsung mantau pergerakan karena ada media sosial ada kan. media sosial. Ada terus orang live loh. ada orang Jadi live. pas waktu gue di Bandung Malah ada yang itu, gini, polisi jangan live ya gitu. jadi waktu pas gue di Bandung kan kita nggak tahu ya posisi seperti apa. Dapat informasi lah dari live. Oh, nih ada live di TikTok. Oh, kondisinya nih lagi gini-gini di apa namanya, di Kuitang bla 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 bla. Terus ini ke arah ini. Oh, di sana di Makassar juga nih ada yang lagi live gitu kan. Dalam hati gue, oh berarti orang akan terpicu dari situ. Cuma ini memang yang memang apa namanya agak unik dari kejadian kemarin. Semua bukan semua ya, beberapa titik bakar-bakaran, tapi aktivitas masyarakat tetap jalan loh. Beda tahun 98. 98 ketika rusuh bla bla bla, orang di rumah kan. Berapa hari kita nggak ada aktivitas keluar gitu. Ini makanya kenapa kemarin Gua di masih di Kuitang Surabaya banyak, sih. kenapa Gua masih kenapa makanya sekolah. di Kuitang banyak mobil kebakar, ya kan? Di Makassar juga banyak mobil kebakar. Masalahnya lagi rapat loh, lagi rapat tiba-tiba dimasukin massa, ya kan, dibakar langsung, ada yang meninggal kan, beberapa orang kan. Terus di Bandung juga sama gitu. Jadi aktivitas tetap jalan, ya orang hanya apes, dia kekungkung, dia nggak bisa kemana-mana, mobil dibakar lah, apalah segala macam. Tapi aktivitas masyarakat tetap ada. Memang masyarakat tuh lebih waspada sekarang. Jadi mereka lebih ngelihat, ya jadi kita ini negara yang memang sudah belajar banyak ya. Dalam arti dari kejadian apa namanya, pasca kita belum merdeka, sebelum kita merdeka, pasca kita merdeka, kejadian 65 ya kan, kejadian malari ya kan, tahun 98, terus kejadian lagi beberapa runtutan-runtutan setelah masa era reformasi. Kita tuh udah banyak belajar. Kita udah banyak belajar dengan seperti apa sih ini. Memang sejarah berulang, tapi kan secara apa namanya, kondisi itu berbeda masing-masing kan gitu. Yang tadi gue bilang 98 tidak ada media sosial gitu, tapi semua bisa bergerak jadi satu. Kalau sekarang ada media sosial, banyak penumpang gelap, banyak yang menghasut, tapi Bukan banyak banyak juga penumpang yang gelap, banyak jadi bisa akan ada penumpang gelap yang Oh, tidak iya. kita tahui, bisa jadi ada penumpang gelap gitu kan. yang tidak diketahui Betul. gitu. Karena mereka kan mantau aja kan. Oh, Masalah gini, Bi. gitu. Kenapa gue bisa bilang penumpang gelap? Gue nggak tahu ya benar apa tidak. Jadi akunnya Sahroni itu kan dibuat baru, Sahroni Berdikari. Ada tuh, kalau nggak salah, ada namanya Sahroni Berdikari. Dia mau apa? Dia ngomong tuh segala Ngumpat macam. gitu, Ya dia pokoknya bilang tetangga nggak bisa ngebantu, bla 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 bla. Itu kan penumpang gelap menurut gue. Jadi dia mau mencoba untuk menarasikan segala macam. Gue nggak tahu itu, karena itu kan gue nggak punya Twitter ya. Twitter gue udah. Dan ada yang bilang Sahroni itu nggak main Twitter gitu. Jadi Sahroni itu kalau nggak salah main IG apa gimana, gue nggak tahu deh. Main IG sama Apa Twitter ya? Dia TikTok. punya Twitter ya? Gue nggak tahu Apa TikTok? dia punya akun Twitter atau enggak. Cuman yang gue tahu Apa tweet? Gue nggak tahu juga. di kalau misalnya tweet kan pasti satu account sama IG kan. Kalau misalnya yang TikTok itu kayak gua rasa yang gua tahu dia main. Cuman kalau Twitter gua nggak tahu itu dia. Iya, karena ada yang bilang gitu, Sahroni itu nggak main Twitter gitu, tapi di situ tulisannya Sahroni Berdikari dan centang biru cuy. Dan centang biru. Kan centang biru bisa bayar kalau di Twitter. Makanya itu kan bisa jadi dia ganti nama kan gitu. Si itu ganti nama untuk ataupun gimana segala macam lah ya kan. Nah, itu dia. Jadi penumpang gelap itu bisa seperti itu juga. Ada niatan lah dari orang, dari oknum atau dari masyarakat yang memang mau meresahkan Kalau kita. misalnya teman-teman tahu itu bahwa akunnya asli, akun X-nya atau Twitternya Sahroni, kasih tahu ya di kolom komentar ya. Tahu gue infonya sih yang benar itu Sahroni Nasdem kalau nggak salah ya, akun. Tulis di kolom komentar aja menurut yang benar apa. Takutnya salah guys. Ahmad Sahroni 88 bukan, sebelum akun. 88 tuh ini akun ininya. Usai klarifikasi fraksi Nasdem, akun X Sahroni Berdikari hilang. Berarti Gitu. benar akunnya dia. Iya. Karena akun X Sahroni Nasdem bukan milik. Oh, jadi gini nih, ada ternyata beberapa juga banyak nih. Mana ya? Yang bener itu mana ya? Bentar. Gue pernah lihat juga kok Sahroni.
Karena kan dia sering posting ya bantuin bener Ahmad Saroni 88 Ya itu akun IG. akun IG. Oh, tapi bukan Bi. Akun IG ini akunnya Ini dia. bener ya? Ahmad Saroni 88 itu IG-nya dia. Nah, makanya setahu gua Ahmad Saroni itu main IG. Kalau X gua kurang tahu ya apakah dia punya apa enggak gitu. Cuma memang